Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Lukas Teogening dengan NIM 2413030027. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tablet FDT atau Fast Disintegrating Tablet dan kapsul XR atau Extended Release. Yang pertama kita masuk di bagian tablet FDT. Tablet padat yang dirancang untuk hancur atau melarut dengan cepat di dalam rongga mulut. Itu biasanya dalam hitungan detik tanpa bantuan air minum. Terus untuk karakteristik dari FDT itu sendiri itu memiliki porositas tinggi, kekuatan mekanik yang cukup agar tidak mudah rapuh, dan rasa yang enak karena kontak langsung dengan lidah. Keuntungan khususnya itu yang pertama ada pediatrik, itu memudahkan anak-anak yang sulit menelan tablet konvensional. Terus yang kedua ada geriatrik, itu membantu pasien lanjut usia yang sering mengalami penurunan fungsi motorik. Terus yang ketiga ada disfagia, itu solusi utama bagi pasien yang memiliki hambatan fisik dalam menelan. Yang kita masukin kedua ada teknologi pembuatan FDT. Ini ada yang pertama itu ada direct compression atau kempa langsung. Ini metode paling ekonomis yang menggunakan eksipien khusus yang memiliki daya alir dan kompresibilitas tinggi. Yang kedua ada lyophilization atau freeze drying. Ini proses pembekuan dan pengeringan yang menghasilkan tablet dengan porositas yang sangat tinggi sehingga hancur seketika, namun cenderung rapuh. Yang ketiga ada molding atau pencetakan. Itu menggunakan bahan larut air yang dibasahi pelarut, dicetak lalu dikeringkan. Itu menghasilkan tablet yang lebih cepat larut dibandingkan kempa langsung. Yang ketiga ada eksipien khususnya, itu yang pertama ada super disintegran. Super disintegran adalah bahan yang mempercepat hancurnya tablet bahkan dalam konsentrasi rendah. Yang kedua ada crospovidone, itu bekerja melalui mekanisme aksi kapiler atau wicking yang cepat tanpa membentuk gel. Yang ketiga ada sodium starch glycolate atau SSG, itu bekerja dengan cara mengembang secara masif atau swelling saat terkena air. Yang keempat ada cross Carmelos NA, itu memiliki kombinasi efek wicking dan swelling yang sangat efektif. Yang masuk yang keempat ada evaluasi tablet FDT. Ini yang pertama ada waktu hancur. Ini biasanya harus di bawah 60 detik atau idealnya itu kurang dari 30 detik. Yang berikut ada kekerasan atau hardness dan kerapuhan, yaitu menjamin tablet tetap utuh selama pengemasan namun mudah hancur di mulut. Yang ketiga ada rasa, itu uji organoleptik untuk memastikan rasa pahit obat tertutupi. Yang keempat ada kadar air dan keseragaman kandungan, itu memastikan stabilitas dan tapatan khusus di setiap tablet. Baik, kita masuk ke bagian yang kedua, itu ada kapsul extended release. Yang pertama ada konsep dan keuntungan extended release. Untuk konsepnya di sini, ini sediaan yang dirancang untuk melepaskan obat secara perlahan dalam jangka waktu yang lama, sehingga kadar obat dalam darah tetap stabil. Keuntungannya itu mengurangi frekuensi minum obat dan meminimalkan efek samping akibat lonjakan kadar obat. Yang keenam ada jenis sistem XR. Itu ada matriks polimerik, itu obat didispersikan dalam jaringan polimer. Pelepasan terjadi melalui difusi obat keluar dari matriks atau erosi polimer itu sendiri. Berikutnya ada pelapisan semi permeable atau osmotic pump. Itu inti obat dilapisi membran yang hanya bisa dilewati air, karena osmotik akan mendorong obat keluar melalui lubang kecil secara konstan. Untuk jenis sistem XR yang ketiga itu ada multiparticular system. Itu terdiri dari pelet-pelet kecil di dalam kapsul, di mana masing-masing pelet memiliki lapisan dengan ketebalan berbeda untuk pelepasan bertahap. Yang berikutnya ada eksipien pelepasan lambat. Ini ada yang pertama itu ada HPMC atau hidrokspropil metil selulosa. Ini adalah polimer hidrofilik yang membentuk lapisan gel saat terkena cairan lambung untuk mengontrol difusi. Yang kedua ada etil selulosa, itu polimer hidrofobik yang tidak larut air, digunakan sebagai penyalut membran penahan. Yang ketiga ada eudragit, itu polimer akrilik yang spesifik, misalnya eudragit RL atau RS untuk pelepasan terkontrol. Yang berikutnya ada karbopol. Ini adalah polimer asam poliakrilat yang sangat efisien membentuk gel kental untuk memperlambat pelepasan obat. Yang berikut ada evaluasi kapsul extended release. Ini ada profil pelepasan in vitro.
atau dissolution testing, uji paling krusial untuk melihat persentase obat yang lepas pada interval waktu tertentu. Misalnya pada jam pertama, 4, 8, dan 15. Untuk stabilitasnya di sini itu memastikan sistem kontrol pelepasan tidak rusak selama penyimpanan, dan yang terakhir ada keseragaman kandungan. Itu memastikan jumlah zat aktif konsisten di seluruh batch produksi. Baik, sekian, terima kasih penjelasan saya kali ini. Selamat malam.